Udah kelihatan belum PPT-nya? Oke. Nah, jadi hari ini kita bakalan belajar tentang bioteknologi. Nah, jadi kita tuh hari ini bakalan bahas tentang pengertian bioteknologi, terus habis itu macam-macam bioteknologi. Bioteknologi itu ada apa aja sih jenisnya, sama peran-peran dan manfaat bioteknologi di berbagai bidang. Terus pastinya kita ada latihan soal. Nah, pertama aku bakalan ngejelasin tentang pengertian bioteknologi. Nah, jadi pengertian dari bioteknologi ini itu tuh penggunaan makhluk hidup dalam proses untuk menghasilkan suatu produk tertentu gitu. Nah, biasanya bioteknologi ini tuh menggunakan bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, atau jaringan. Nah, penerapan dari bioteknologi ini tuh memadukan semua ilmu-ilmu ini nih, dari ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, terus biologi molekuler, kimia, rekayasa proses, dan teknik kimia. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin jenis bioteknologi. Nah, yang pertama itu ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini seperti yang biasa kita tahu itu loh, yang udah dari SD tuh pasti udah belajar ini nggak sih? Jadi tuh dia memanfaatkan mikroorganisme untuk produksi makanan. Contohnya kayak tabel yang udah aku taruh di sini. Jadi ada mikroorganisme rhizopus, itu tuh buat dari bahan kedelai dia bisa menghasilkan produk tempe. Terus habis itu ada Lactobacillus bulgaricus, itu tuh menghasilkan yogurt dan lain-lain. Ini banyak ya. Kalian juga bisa nyari di Google juga, itu udah banyak banget. Terus yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini menggunakan mikroorganisme yang direkayasa. Jadi itu membuat jadi lebih efektif dan efisien. Nah, bioteknologi modern ini memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler. Nah, misalnya tuh dalam teknologi reproduksi dan rekayasa genetika gitu. Terus juga contoh lainnya ada tanaman transgenik, ada hibridoma, cloning, sama kultur jaringan. Nah, terus habis itu ada yang ketiga, jenis yang ketiga itu rekayasa genetika atau pencokokan gen atau rekombinasi DNA. Nah, ini tuh biasanya untuk memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup. Mirip-mirip sih sama kayak bioteknologi modern. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Biar kalau misalnya nggak ada, aku mau lanjut ke peran dan manfaat bioteknologi. Dan materi ini tuh dikit banget gitu, guys. Gak sebanyak materi-materi yang sebelumnya. Jadi kayak kita bisa cepat selesai. Kalau gak ada pertanyaan, coba ketik satu dong di chat biar aku bisa lanjut.
Oke, karena udah pada mau lanjut ya, Dok, lanjut aja ke peran dan manfaat dari bioteknologi. Nah, peran dan manfaat dari bioteknologi ini tuh banyak banget ya, kayak dari berbagai bidang tuh pasti ada gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang dari PPT aku, bisa kalian lihat di Google itu kayak banyak banget. Nah, yang pertama itu di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran ini dia bioteknologi digunakan sebagai antibodi monoklonal. Jadi dia tuh diperoleh dari suatu sumber tunggal. Nah, manfaat dari antibodi ini dia itu mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil dan lain-lain, ada yang mengikat racun, menonaktifkannya, terus habis itu mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Nah, yang kedua itu tuh ada membuat vaksin. Jadi tuh uh, bioteknologi ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Nah, vaksin kan digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme lain kan. Nah, vaksin tuh berasal dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racunnya itu udah diambil gitu. Contoh-contoh vaksin itu tuh ada vaksin tifus, ada vaksin difteri, ada vaksin MMR itu buat campak, rubella. Terus pokoknya masih banyak lagi deh jenis-jenis vaksin yang pemanfaatan dari bioteknologi ini. Nah, terus habis itu ada pembuatan antibiotik. Jadi itu antibiotik ini kan seperti yang kalian tahu sendiri, itu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain. Nah, antibiotik ini itu bisa diperoleh dari jamur atau bakteri tertentu. Terus, contoh-contoh antibiotik itu ada streptomycin. Nah, itu tuh dari mikroorganisme. Kalau misalnya aku kecepatan, bilang aja diskat. Itu contoh-contoh antibiotik itu ada streptomycin. Itu tuh dari mikroorganisme Streptomyces griseus. Terus ada lagi antibiotik polymyxin. Itu dari mikroorganisme Bacillus polymyxa. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan pembuatan hormon, yaitu dengan rekayasa DNA yang digunakan mikroorganisme tertentu untuk memproduksi hormon. Contohnya hormon insulin, hormon testosteron, terus hormon pertumbuhan, sama hormon kortisol. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau mau nanya, bisa langsung chat aja. Kalau misalnya nggak ada, bilang nggak ada, Kak, gitu. Atau kalau misalnya nggak ada, ketik 2. Ya, terus juga ini tuh materinya tuh kayak lebih ke hafalan gitu. Jadi kalian bisa hafalin gitu. Kalau yang kayak hereditas kan itu kayak ngitung-ngitung kan. Ya udah, karena nggak ada yang mau nanya, aku lanjut aja ya. Nah, terus di bidang pertanian nih. Jadi, di bidang pertanian ini biasanya sering ngedengar kan tanaman transgenik. Itu tuh tanaman hasil rekayasa genetika yang sering disebut juga dengan GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, jadi itu dia pemanfaatan dari bioteknologi. Terus abis itu ada juga hasil tumbuhan pengikat nitrogen, terus juga penghasil PST. PST itu kayak protein sel tunggal gitu. Nah, ini contoh-contoh penghasil protein sel tunggal. Ini udah aku taruh di slide. Terus juga ada
apa ya pemanfaatan itu tembakau tahan terhadap penyakit mozaik, terus juga tumbuhan pengikat nitrogen itu tuh dengan bakteri namanya Rhizobium. Terus kalau misalnya penyakit mozaik, penghasil PST ini bisa dilihat di sini. Ini mau, ya udah aku lanjut aja. Nah, terus di slide aku ini slide terakhir loh guys. Karena materi bioteknologi tuh sedikit itu, maksudnya kayak banyak hafalannya. Jadi kalian bisa lihat gitu di Google kalau misalnya kalian mau hafalin lebih dalam lagi. Nah, jadi ini di bidang lingkungan hidup. Xanthomonas campestris ini, dia itu mikroorganisme yang digunakan untuk mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Pseudomonas juga dia sama fungsinya sama si Xanthomonas campestris ini. Terus juga plastik yang dapat diuraikan oleh bakteri ini fungsinya. Terus habis itu ada yang uh, bisa mengelola limbah cair menjadi bahan bakar. Misalnya tuh kayak limbah dari organik dengan bantuan mikroorganisme, itu tuh diubah menjadi bahan bakar alternatif kayak biogas. Itu kan dari feses hewan kan. Itu jadi bahan bakar. Terus juga gasahol, itu dari alkohol, terus dari fermentasi gula tebu. Nah, terus juga di bidang lingkungan hidup ini bakal mempunyai sifat-sifat baru, misalnya kayak lebih tahan lama dari sebelumnya. Nah, udah sih, ini ya, udah slide terakhir. Sebelum kuis, ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau ditanya, langsung chat aja. Atau kalau mau yang langsung kuis, bisa klik ketik berapa ya? 3 deh. Udah langsung kuis aja ya. Nah, ini ya nomor 1. Bisa dijawab dulu nanti. um, kalau misalnya udah jawab, kalau udah jawab, kalian bisa bilang lanjut di chat ya.
Yang lain udah pada jawab belum? Kalau udah, mau aku lanjut ke nomor selanjutnya buat jawabannya. Nanti aku bahas habis 5 nomor ini, kalian jawab. Kalau misalnya udah nomor 1, ketik 1 di chat. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2. Kalau misalnya kalian ada yang udah nomor 2 ini, bisa langsung bisa langsung chat ketik di chat, ketik 1. Biar aku lanjut ke nomor 3. Udah belum, guys? Kayak ada yang mau nebak-nebak gitu, kayak private chat ke aku, nomor berapa? Nomor. Jawabannya apa? Ada satu orang yang chat ke aku, jawabannya benar. Ini udah belum? Biar aku lanjut ke nomor 3. Kalau udah, coba ketik 1 di chat. Dan ini aku yang lain gitu. Kayak aku lanjut ya.
Yang mau nebak-nebak boleh private chat ke aku, atau kalau misalnya udah ketik satu di chat itu ada kata kuncinya loh guys. Kayak yuk bisa yuk. Ada yang tahu nggak? Iya benar. Berarti aku benar-benar yang pada private chat ke aku benar semua. Jadi aku lanjut aja ya ke nomor 4. Nah, ini ada yang mau nebak jawabannya apa? Baru satu orang doang yang nebak jawaban aku. Udah pada udah belum? Bener gak ya? Nanti jawabannya aku jelasin di slide habis ini. Jadi kita lanjut ke nomor 5 dulu ya. Nah, ini yang nomor terakhir. Habis ini kita bahas lima-limanya. Audrey, aku lihat-lihat, kamu ini banget nih. Keren banget dari tadi. Kayaknya jawabannya benar deh ya. Ya benar deh. Ada yang mau jawab lagi nggak di private chat? Ada lagi yang mau jawab? Kalau udah nggak ada, aku mau bahas dari nomor 1. Ya, kayaknya udah nggak ada lagi yang mau jawab. Jadi aku bahas aja dari nomor 1. Nah, kan tadi udah aku jelasin juga kan ini kalau misalnya bioteknologi itu tuh penerapan itu kayak ada ilmu mikrobiologi,
juga ada genetika dan lain-lain kan. Nah, terus seperti yang kalian tahu, kalau misalnya bioteknologi tradisional atau konvensional itu kan yang kayak masih fermentasi gitu-gitu kan, kayak belum rekayasa genetika dan lain-lain. Berarti yang kita lihat dari jawabannya itu pasti fermentasi masuk kan. Ini ada fermentasi, terus juga ini ada fermentasi. Berarti kalian curhat aja nih misalnya yang nggak ada fermentasinya. Ini juga ada fermentasi. Terus kalau yang rekayasa kayak gitu kan, itu tuh udah masuknya tuh modern kan. Nah berarti ini juga nggak dong, karena ada rekayasa. Nah berarti tinggal ini ya, A, C, sama E. Oh ini juga ada rekayasa genetika, coret. Berarti tinggal A sama C. Nah, kita lihat aja nih, kan tadi yang udah aku bilang, ilmu-ilmunya ada mikrobiologi, terus biokimia, terus abis itu teknik kimia, dan lain-lain. Nah, itu kan cuma ada di sini kan. Ini tuh kayak paling dasar banget. Nah, jadi jawabannya C. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau saya mau lanjut, ketik 1. Kalau saya mau ditanya, langsung tanya aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi buat yang kedua ini, pembuatan antibodi monoklonal, itu tuh jawabannya benar banget tadi buat yang udah nebak-nebak jawaban private chat ke aku. Jawaban itu B. Nah, karena tuh sel hibridoma itu tuh fungsi sel kan. Nah, pembuatan sel hibridoma itu terdiri dari 3 tahap, imunisasi, fusi, sama kloning. Nah, terus imunisasi ini dapat dilakukan dengan cara konvensional. Terus juga imunisasi ini bisa imunisasi in vitro. Jadi pokoknya jawabannya yang B. Jadi semuanya pada benar. Yang tadi private chat. Oke, kalau misalnya mau lanjut, ketik 1 di chat lagi. Kalau ada yang mau ditanya, langsung tanya aja. Kalau misalnya mau lanjut, ketik 1. Ya baru 1 orang yang ketik 1. Ayo dong yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang nomor 3 ini tadi tuh udah pada benar semua. Kayak semuanya udah pada tahu ya. Jadi tuh ini kata kuncinya itu logam gitu loh guys. Nah, terus habis itu di sini kan ada kata vero ya. Nah, terus juga sebelumnya aku udah ngejelasin kalau si Santomonas ini sama Pseudomonas itu bukan logam dari bijinya, tapi dia itu buat mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Kalau si Santomonas sama si Pseudomonas. Nah, berarti tinggal si Aspergillus, Staphylococcus, Thiobacillus ferrofidans, sama Bacillus thuringiensis itu kan. Nah, kita lihat aja nih kata kuncinya dari soalnya. Ini memisahkan logam dari bijinya. Nah, itu kan kayak ferro kan. Ferro itu kalian tahu kan kalau dari kimia apa. Nah, ya udah berarti jawabannya yang D. D.
aku rasa kayaknya ini gak ada yang mau tanya, karena tadi kalian pas jawab benar semua. Jadi aku lanjut aja. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini pertanyaannya, cloning kan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu baru yang secara genetik dengan induknya. Nah, teknologi ini apabila diterapkan pada berbagai jenis hewan, dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu tadi pada jawabnya kayaknya jawabannya benar semua deh. Kok kalian pinter-pinter banget jawabannya itu. Bener banget yang B. Kenapa? Karena tuh kan kurang kan nih keanekaragaman spesies. Karena individu yang dihasilkan itu kalau cloning kan sama semua kan, identik sama induknya. Nah, terus habis itu individu yang hasil cloning itu diperoleh dari induknya, berarti umur sel-sel hasil cloningnya itu sama kayak umur sel induknya. Nah, sementara kan induknya umurnya udah gak, gimana ya, udah kayak gak lama gitu kan. Nah, berarti makanya si anakannya itu umurnya lebih pendek gitu loh. Jadi jawabannya yang B. Karena tuh sifatnya kan sama banget kan sama induknya kalau cloning. Jadi karena sifatnya sama, nah si induknya juga udah kayak udah tua kan ceritanya induknya nih. Jadi kayak umurnya itu pendek gitu. Nah, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, coba ketik 2 di chat. Oke, udah rame aku. Nah, ini nomor terakhir dari materi ini. Kan dikit banget kan kalau bioteknologi. Tapi sebenarnya tadi ada yang belum aku jelasin juga sih. Tapi kalau bioteknologi itu kan kayak lebih baca gitu ya. Jadi kalian harus banyak baca itu loh sebenarnya kalau biologi. Tapi tergantung sama gaya belajar kalian juga sih sebenarnya. Nah, oke, langsung bahas aja. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan agar bioteknologi kultur jaringan akan berhasil, yaitu, nah aku mau ngejelasin dulu, kalau misalnya faktor keberhasilan dari kultur jaringan itu ada 4. Dia suhu, terus explant, terus habis itu lingkungan, sama media atau medium. Jadi itu kalau misalnya suhu, dia harus suhu yang baik. Kalau misalnya expand dia kita harus milih expand yang berkualitas gitu loh. Harus milih expand yang baik. Terus juga keadaan lingkungannya pasti juga harus keadaannya steril gitu kan. Nah, terus medianya atau mediumnya juga harus cocok. Nah, berarti di sini bisa dilihat apa yang udah termasuk faktornya. Faktor keberhasilannya itu yang kan, explant ditempatkan pada suhu tinggi secara intensif. Kenapa yang Karena kita kan apa ya, kayak explant ditempatkan pada suhu tinggi kan itu nggak menjamin dia kualitas explant itu jadi bagus kan. Jadi kayak yang penting tuh explant-nya aja yang kualitasnya bagus, nggak perlu ditaruh di tempat suhu tinggi secara intensif. Kalau misalnya emang nggak ada hasilnya kan buat apa gitu kan. Jadi yang benar jawabannya Ada yang mau ditanya nggak? Testing. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, ketik 3 di chat, please, please. Ini saya udahan loh. Jadi ketik 3 di chat.
Ini ada yang nanya, Kak, maaf kalau misalnya pencongkokan nukleus itu apa ya? Nah, pencongkokan nukleus itu sama aja, itu tuh kayak nama lainnya dari cloning atau transplantasi. Jadi dia sama aja gitu, cuman beda beda nama doang, tapi dia sama kayak cloning atau transplantasi. Kejawab gak, Selena? Jadi dia sama aja gitu, pencangkokan nukleus sama dengan cloning, sama dengan transplantasi. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tapi pada jawab 3 sih, jadi kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi ya. Oke deh, kita udah selesai. Terus tadinya aku mau ngasih secret gitu buat kalian isi, mungkin isi keluh kesah kalian selama kelas 12 gimana. Kalian mau isi gak? Yaudah aku kasih aja lah ya. Keluh kesah kalian, aku soalnya suka banget baca-bacain cerita orang gitu. Jadi kayaknya aku kasih aja. Jadi kalau kalian mau isi, mau cerita, boleh banget. Atau mau kasih saran, pesan-pesan buat aku juga boleh. Itu ya guys. Nah, udah sih itu aja dari aku. Makasih Bang. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya uh, tentang soal biologi, boleh banget kontak aku di sini. Oke, udah sih itu aja dari aku. Makasih ya semua. Makasih yang udah datang. Makasih yang udah nonton. Semoga semangat belajar ya. Bentar lagi UTBK. Dadah guys. Boleh banget diisi.